Studi pendalaman ilmu partai politik dan kaitannya dengan aspirasi rakyat serta membangun kekuasaan pro-rakyat di negara demokratis yang menganut Pancasila sebagai dasar negara. Sebuah tesis yang pernah dipaparkan Arif RCH di Jakarta dalam tulisannya berjudul Aspirasi Rakyat Lebih Diutamakan Ketimbang Aspirasi Elit Politik dalam Konteks Kedaulatan di Tangan Rakyat. Berikut pemaparannya kami sajikan. Sebelum melanjutkan jangan lupa like dan subscribe channel kita ini. Terima kasih. Di Indonesia sendiri, cikal bakal kemunculan partai politik telah lahir sejak era akhir kolonialisme terjadi pada awal abad ke-20. Yaitu melalui pembentukan suatu perkumpulan kaum terpelajar Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang kemudian ditandai sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Beberapa waktu setelahnya, Indische Partij yang didirikan oleh 3 serangkai yaitu Douwes Dekker, Danudirja Setiabudi, Ki Hajar Dewantara Suwardi Surjaningrat, serta Cipto Mangunkusumo, pada tanggal 25 Desember tahun 1912 menjadi penanda lahirnya partai politik pertama di Indonesia. Saat itu, munculnya kebebasan seiring dengan pelaksanaan politik etis atau politik balas budi, etise politik, yang dipelopori oleh Pieter Brusshoff serta Konrad Theodor van Deventer memicu terbukanya ruang-ruang bagi masyarakat untuk membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional dalam bidang politik sebagai wadah alternatif perjuangan kemerdekaan yang bersifat non-fisik. Ciri utama partai politik yang syarat dengan dukungan massa dalam jumlah besar diyakini mampu menggalang kekuatan rakyat secara kolektif dan besar-besaran demi meruntuhkan hegemoni kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda atas wilayah yang kini dinamai sebagai Indonesia. Setelah mengalami kevakuman selama masa pendudukan Jepang, kehidupan politik di Indonesia kembali menemui gairahnya pada masa awal kemerdekaan. Urgensitasnya sebagai alat untuk mempertahankan keberadaan pemerintah Indonesia di tengah kepulangan Belanda kembali ke Indonesia yang disokong oleh NICA Nederlands Indische Civiele Administratie atau pemerintahan sipil Hindia Belanda memicu perkembangan berbagai ideologi partai politik yang sejatinya telah lahir sebelum Indonesia merdeka. Perkembangan ideologi-ideologi partai yang saat itu terlihat tajam melandasi kemunculan partai-partai politik lainnya di masa mendatang. Hingga kemudian senantiasa mewarnai perpolitikan Indonesia di era reformasi ini. Sebagai negara yang mengamini pelaksanaan demokrasi di dalam kehidupan bernegaranya, keberadaan partai politik menjadi instrumen yang senantiasa diperlukan. Suatu negara tidaklah dapat digolongkan demokratis apabila di dalamnya tidak terdapat partai politik sebagai wujud kebebasan masyarakat dalam membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan kepentingan serta pandangan yang diyakininya. Selama lebih dari 75 tahun, Indonesia telah mengakui bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi satu-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Bersamaan dengan hal tersebut, kehidupan sistem perpolitikan di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, yang semata-mata dilakukan demi menyesuaikan diri terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat dalam hal menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kehidupan pemerintahan itu dapat dijalankan dengan baik apabila terdapat para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu, di mana partai politik berperan sebagai penyedia calon-calon wakil rakyat melalui pengutusan para kadernya.
Dalam upaya memahami serta menganalisis kehidupan politik di Indonesia, pakar demografi kebangsaan Arif RCH mengembangkan pemikirannya ke dalam 3 bagian, yaitu secara garis besar, definisi mengenai partai politik, sistem kepartaian, serta hubungannya dengan rakyat maupun pemilu, yang kemudian ditambahkan dengan sejarah awal kemunculan partai politik di Indonesia beserta argumentasi pembuka mengenai arti penting keberadaan partai politik di dalam negara demokrasi. Seluruh argumentasi yang terdapat pada bagian tersebut kemudian dihubungkan dengan beberapa teori keberadaan partai politik, baik fungsi maupun prinsip dasar, serta perkembangan kehidupan partai politik di Indonesia yang telah berjalan sejak Orde Lama hingga era reformasi. Sehingga pada akhirnya ditemukan kesimpulan akan sistem kepartaian yang paling fleksibel serta memungkinkan partai politik untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat pemilihnya. Sebagai aspek yang sejatinya tidak dapat berdiri sendiri. Keberadaan sistem kepartaian ini kemudian dianalisis dengan merancang pelaksanaan sistem pemilu yang pada hakikat mampu memastikan bahwa segenap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada para wakil-wakil rakyat di dalam parlemen, untuk kemudian diperjuangkan dalam berbagai bentuk kegiatan pemerintahan. Kekuasaan, rakyat, pemilu. 3 hal pokok ini senantiasa melekat erat dengan kehidupan partai politik. Sebagai organisasi massa yang menjadi pilar demokrasi, partai politik memiliki tujuan utama mengincar kekuasaan, di mana pemilu, pemilihan umum, menjadi mekanisme konstitusional satu-satunya yang melembagakan tujuan tersebut secara garis besar. Tujuan ini berkaitan dengan fungsinya sebagai penghubung terjalinnya komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Dengan kata lain, kekuasaan yang diraih oleh partai politik sejatinya menjadi wadah bagi para kader organisasi tersebut untuk memperjuangkan aspirasi rakyat pemilihnya agar mampu mengalami proses yang bermuara pada perumusan suatu kebijakan publik yang semata-mata dilakukan demi mewujudkan masyarakat yang ideal. Berdasar pada asal mula kelahirannya, politik diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu, di mana Aristoteles memandang manusia sebagai binatang politik, sehingga aktivitas politik yang terjadi di antara mereka merupakan suatu hal yang timbul secara alamiah di dalam diri setiap manusia. Sejalan dengan pendapat ini, Miriam Budiardjo menuturkan bahwa politik merupakan serangkaian susunan kegiatan dalam sistem suatu negara yang terkait dengan proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara yang bersangkutan, yang di saat bersamaan juga berhubungan dengan pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Miriam Budiardjo, 2007. Ia memegang peranan sebagai infrastruktur negara yang mewadahi kegiatan politik di dalam negara tersebut. Kegiatan politik itu sendiri perlu diwadahi mengingat kekuasaan menjadi tujuan utama dari pembentukan suatu partai politik yang senantiasa ingin merebut maupun mempertahankan hal tersebut secara konstitusional, yang seperti telah dikatakan sebelumnya dimaksudkan sebagai tempat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Miriam Budiardjo, 2007, p. 404, untuk mendapat bagian atas kekuasaan pemerintah. Setiap partai politik harus mampu merebut dukungan rakyat di dalam proses berlangsungnya pemilihan umum sebagai cara memperoleh kekuasaan yang konstitusional. Partai politik merupakan sarana penyalur aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Namun,
Dalam hal ini peran partai politik di Indonesia sebagai penyalur aspirasi masyarakat tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh masyarakat. Peran masyarakat hanyalah sebatas pemberi suara pada saat pemilu. Setelah itu masyarakat dilupakan oleh partai politik yang telah mereka pilih. Hingga saat ini masyarakat merasa kecewa dan tidak tahu kepada siapakah mereka harus menyalurkan aspirasinya. Padahal, kewajiban partai politik adalah sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 2.a tertera salah satu tujuan khusus dari dibentuknya partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Sikap negatif yang datang dari masyarakat mengenai partai politik ini terjadi tidak lain dikarenakan berbagai macam masalah yang selama ini terus berkembang. Sementara masalah tersebut tidak dicarikan solusinya seperti masalah komunikasi yang buruk dan penyimpangan peran partai politik. Ini semua bersumber pada kegagalan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi. Sehingga yang akhirnya tampil di panggung politik adalah orang yang tidak jelas kapasitas dan kredibilitas serta moralnya. Dengan meluruskan kembali peran partai politik sesuai dengan undang-undang, maka pola sikap masyarakat dapat berubah dan Indonesia bisa lebih demokratis dan sejahtera. Terkait dengan usaha memahami pola perilaku serta interaksi di antara partai-partai politik yang hadir dalam sistem politik di suatu negara, terdapat suatu bidang khusus bernama sistem kepartaian. Muhadam Labolo dan Teguh Islami, 2015, p. 31. Secara umum, sistem kepartaian itu sendiri diklasifikasikan menurut dua faktor, yaitu jumlah partai politik yang ada serta jarak ideologi di antara partai-partai tersebut. Dalam merinci keberadaan dua faktor tersebut, Maurice Duverger yang memahami sistem kepartaian dari sisi jumlahnya secara kuantitas kemudian membagi kembali klasifikasi tersebut menjadi sistem kepartaian tunggal, dwipartai, serta multipartai. Sementara itu, Giovanni Sartori yang menjadi tokoh terkemuka dalam membagi sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologinya kemudian mengembangkan teorinya tersebut menjadi 3 bidang, yaitu sistem kepartaian pluralisme sederhana, pluralisme moderat, serta pluralisme ekstrim. Untuk mencari, mendapatkan, serta mempertahankan kekuasaan sebagai pintu bagi pendelegasian wewenang tersebut, partai politik memiliki kewajiban untuk memenuhi beberapa fungsi sekaligus peran baik secara internal maupun eksternal. Dalam memberikan penjelasan mengenai keberadaan partai politik sebagai suatu koalisi, Hafid menuturkan bahwa tiap-tiap partai politik sejatinya selalu dibangun atas dasar koalisi yang diprakarsai oleh berbagai faksi, kelompok kepentingan di dalamnya. Keinginan tersebut didasari pada hasrat membangun kekuatan mayoritas di dalam tubuh struktur partai. Meskipun begitu, tak jarang kehadiran berbagai faksi dalam tubuh partai justru sering mengacaukan kesatuan partai politik yang bersangkutan sebagai akibat dari usaha perebutan mencapai dominasi. Sementara itu apabila dilihat dari segi pengorganisasiannya, pengelolaan menjadi kunci bagi setiap partai politik untuk mempertahankan keberadaannya sebagai suatu institusi yang dinamis dan berkelanjutan.
Kemunculan globalisasi yang menimbulkan perubahan serta perkembangan dari tiap kesatuan masyarakat membuat partai politik senantiasa berusaha keras untuk meningkatkan kualitasnya secara berkesinambungan sebagai suatu wadah perjuangan sekaligus representasi dari rakyat pemilihnya, yang pada akhirnya mampu memberikan jaminan akan hadirnya anggota ataupun kader yang memiliki tingkat loyalitas tinggi terhadap partai. Melalui kehadiran kader-kader loyalis partai yang menduduki jabatan publik, maka partai politik akan memiliki pengaruh yang kuat dalam melaksanakan wewenang pengambilan kebijakan atau policy making atas dasar kolegitas partai. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kajian ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.